Shalom, salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Salam sehat, salam kebajikan, dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelum kita dengarkan sabda Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan, urapi kami sehingga kami mengerti sabda-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu, supaya setiap kata yang keluar dari bibir hamba-Mu semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa pekerjaan yang paling membosankan yang ada di dalam kehidupan kita? Mencari uang? Tentu tidak. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti para kaum ibu? Tentu tidak. Pekerjaan yang paling membosankan salah satunya adalah pekerjaan menunggu. Kenapa pekerjaan menunggu menjadi hal yang paling membosankan? Kalau kami lihat, banyak dari antara kita, orang Batak, orang Indonesia khususnya, sekalipun orang luar katakan time is money, kalau kita sering sekali ketika ada pertemuan, kita datang terlambat. Kenapa? Karena kita merasa kalau kita nanti datang terdahulu, kita menunggu, maka akan membosankan. Bahkan kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal 25, bagaimana 10 orang perempuan yang notabene-nya menantikan seorang pengantin mempelai laki-laki. Dari yang ke-10 itu, yang sama-sama menunggu, yang setia di dalam penantian itu hanya 5 orang. Kenapa 5 orang tertidur? Karena mereka merasa bosan sampai mereka terlelap. Sedangkan menunggu yang sudah pasti akan datang dengan waktu dan ketentuan yang sudah ditentukan masih tetap membosankan. Apalagi menunggu yang pasti datang tapi tidak tahu kapan akan datang. Itu tentu sangat-sangat membosankan. Dalam perikop kita, dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Petrus memberikan sebuah peringatan kepada setiap orang percaya. Peringatan apa yang disampaikan oleh Petrus? Itu peringatan tentang hari Tuhan. Petrus mengatakan para orang beriman percaya bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Akan tetapi, sebelum hari Tuhan datang sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan,
maka banyak orang dalam penantian merasa bosan sehingga mereka meninggalkan imannya. Namun sebelum hal itu terjadi, firman ini sudah memperingatkan setiap orang yang percaya. Apa yang diperingatkan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dikatakan dalam ayat yang kedua, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Petrus katakan bahwa dalam menanti hari Tuhan yang akan datang, maka setiap orang percaya dalam penantian itu harus mengingat bagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi, bagaimana keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus akan digenapi di dalam penantian itu, di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namun banyak orang yang tidak percaya akan hal itu. Kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek, dan ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Lalu dalam ayat keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Yang artinya seperti apa? Para pengejek-pengejek ini mengerti dan paham akan kebenaran. Mengerti dan paham akan kebenaran. Kenapa kami katakan demikian? Karena mereka mengerti bahwa Tuhan itu berjanji akan datang untuk kedua kalinya. Namun, kenapa mereka meninggalkan iman mereka daripada Tuhan? Dikatakan karena hawa nafsu. Yang artinya seperti apa? Yang artinya di dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali akan dimurnikan mana orang yang benar-benar setia kepada Tuhan dan mana orang yang tidak. Sama-sama percaya pada awalnya, tetapi di akhir akan dipisahkan mana yang setia dan mana yang tidak. Para pengejek-pengejek akan menyampaikan ejek-ejekannya. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak Bapa leluhur, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal menjadi ajaran para penyesat-penyesat itu, para pengejek-pengejek itu, yang semula mereka percaya kepada Tuhan, tetapi akhirnya mereka tidak percaya. Yang pertama, para pengejek itu mereka seakan-akan meniadakan Allah. Seakan-akan mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu akan datang kedua kalinya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka sudah dininabobokkan oleh hawa nafsu dunia ini. Karena mereka sudah kehilangan iman. Karena mereka sudah kehilangan kontrol untuk percaya kepada Yesus Kristus. Maka mereka tidak percaya lagi bahwa Yesus akan datang. Sehingga yang mereka katakan apa? Di manakah janji akan kedatangannya kedua kali? Mereka pakai janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan sampaikan. Justru itu mereka pergunakan untuk memutarbalikkan sebuah fakta. Tuhan itu tidak datang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka meniadakan akan karya Allah di dalam kehidupan. Maka dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Ketika kita tidak beriman, ketika mereka sudah tidak beriman kepada Tuhan, maka mereka pasti mengatakan bahwa dunia ini ada bukan karena Tuhan. Yang dahulunya mereka katakan dunia ini ada karena Tuhan. Namun di zaman akhir, orang-orang yang mengumandangkan demikian meniadakan akan karya keselamatan dan penciptaan yang benar-benar Allah nyatakan. Yang ketiga, mereka juga akan tampil yaitu mengabaikan kuasa Allah di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Lalu kita akan bertanya, Pak Pendeta, kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Jangan-jangan memang Tuhan tidak datang. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi saya pastikan
Tuhan itu pasti datang. Soal kapan dia akan datang itu bukan disampaikan Tuhan kepadaku. Dan itu tidak penting. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa beriman kepada Tuhan. Bagaimana kita tidak kehilangan iman kita untuk mengikutinya. Bagaimana kita senantiasa menantikan dia di dalam iman percaya kepada Tuhan. Maka apa yang kita lakukan di dalam masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang pertama, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang harus kita lakukan dalam masa-masa penantian itu, yaitu kita harus terus hidup dengan kasih. Sesuai dengan tema kita, mengasihi bumi dan segala isinya. Yang artinya seperti apa? Lewat firman ini, setiap orang yang percaya diajarkan dalam hidup penantian, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita jangan sampai kehilangan iman. Kita jangan sampai kehilangan akal. Kita jangan sampai kehilangan kasih. Maka yang harus kita lakukan dalam penantian ini, senantiasa engkau di dalam kehidupanmu hidup mengasihi bumi dan segala isinya. Yang artinya seperti apa? Selalu lakukan bahwa mandat Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia ketika Tuhan menciptakan apa? Memelihara dan menjaga bumi. Mengasihi bumi. Termasuk mengasihi segala tumbuh-tumbuhan dan segala yang ada di bumi ini. Sebagai apa? Sebagai perwujudan bahwa engkau terpilih dan dipilih oleh Allah menjadi perpanjangan tangannya. Engkau tidak perlu ibaratnya mengabaikan akan karya penciptaan Allah. Sadarilah bahwa ketika kita sudah dipanggil dalam penebusan dari Yesus Kristus, maka kita harus percaya sepenuhnya akan apa yang difirmankan oleh Yesus Kristus. Tuhan katakan, aku akan datang kedua kalinya. Maka yakin dan percayalah, Tuhan pasti datang untuk kedua kalinya. Kedatangannya seperti pencuri di tengah malam yang tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang menyapa kita, menghampiri kita, maka kita harus mengerjakan senantiasa karya keselamatan yang kita terima dalam kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa mengasihi bumi dan segala isinya dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang boleh kita lakukan di dalam masa-masa penantian ini, yaitu tetap setia pada iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu, dalam perikop ini kita sudah dipertunjukkan bagaimana orang yang dulunya percaya kepada Tuhan, maka akhirnya mereka tidak percaya. Yang dulunya dengan semangat mengatakan, aku percaya kepada Engkau ya Tuhanku, ya Rajaku. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka tidak setia kepada Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bahwa bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia, bagi Tuhan itu 1 tahun. 1 tahun bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Yang artinya apa Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Yang terpenting sekarang, engkau boleh mempertanyakan tentang kapan Tuhan datang. Tetapi yang terpenting, persiapkan dirimu. Bagaimana engkau menyambut Tuhan ketika dia datang? Dengan cara apa kita mempersiapkan diri? Dengan cara tetap beriman kepada Tuhan. Tetap engkau beriman di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah rumah tanggamu. Tetap engkau menunjukkan kasih yang setia sebagaimana kasih Kristus yang sudah engkau imani di dalam kehidupan. Maka jika engkau demikian, maka apapun yang dikatakan oleh pengajar-pengajar sesat, engkau tidak perlu mempedulikannya. Karena yang terpenting adalah katakan di dalam kehidupanmu, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan aku menantikan juru selamatku untuk menghampiriku kedua kalinya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara kita tetap setia pada iman kepada Kristus Yesus. Yang ketiga, yaitu tetap menjaga ciptaan Tuhan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu, dalam tema kita dikatakan mengasihi bumi dan segala isinya. Bagaimana kita di dalam masa penantian ini mampu mengasihi bumi? Kalau kita melihat terjadi penebangan pohon di mana-mana, tidak menjaga lingkungan dengan baik,
Maka selaku orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam masa-masa penantian, jangan kita merusak bumi ini. Tetapi kita harus hidup mengasihi bumi, mencintai bumi, supaya hidup kita benar-benar bermakna sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan memberikan mandat itu kepada kita. Dan yang terakhir sekali Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi. Ketika Columbus melakukan perjalanan meneliti bumi ini, dia melakukan perjalanan berlayar pada saat itu. Karena pada saat itu memang belum ada pesawat. Maka suatu ketika dia mau melakukan perjalanan ke benua Amerika, ada sebuah badai yang menghempaskan kapal mereka. Ketika badai menghempaskan kapal mereka sehingga mereka sampai ke sebuah daratan. Namun sebelum mereka sampai ke sebuah daratan, Columbus bersama dengan awak kapalnya sudah membuang semua barang-barang mereka ke lautan supaya jangan tenggelam. Sampailah di daratan. Mau melanjutkan perjalanan tidak mungkin. Akhirnya Columbus meninggalkan awak kapalnya dan kembali ke Spanyol pada saat itu. Namun berbulan-bulan dia tak kunjung datang menghampiri awak kapal yang ditinggalkan. Dia sudah berbulan-bulan berkeliling, dia kehilangan arah. Dia tidak tahu di mana. Maka suatu ketika akhirnya dia menemukan pulau di mana awak kapalnya itu ditinggalkannya. Namun apa yang terjadi? Dia terkejut. Karena apa? Karena dia melihat, dia bertemu dengan awak kapalnya, dengan ABK-nya itu semuanya sudah siap-siap untuk berangkat. Dia terkejut, dia katakan, apa yang terjadi? Kalian kok bisa sudah mempersiapkan diri untuk berangkat? Dari mana kalian tahu bahwa aku akan datang menjemput kalian? Apa yang dikatakan awak kapalnya itu? Mereka katakan, setiap hari kami menantikan engkau datang menjemput kami. Setiap hari kami menantikan itu terus-menerus. Tanpa lewat satu hari pun. Dan kami percaya engkau pasti menjemput kami. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang boleh kita lihat dari ilustrasi tersebut? Yang boleh kita lihat dari ilustrasi tersebut, orang Kristen sesungguhnya harus demikian di dalam kehidupan. Setiap hari harus mempersiapkan diri bahwa Tuhan akan datang menjemputnya. Setiap hari tanpa terlewatkan. Bukan berarti kita jadi tidur-tiduran menantikan Tuhan. Dalam penantian menantikan Tuhan, setiap hari yang kita lakukan, kita mempersiapkan diri dengan hidup kudus, hidup benar, hidup mengasihi sesama, dan hidup mengasihi alam ciptaan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah kami rasakan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan sabda Tuhan, benar ya Tuhan, bahwa Engkau pasti datang menjemput kami. Tidak persoalan kapan, tetapi yang terpenting kami mempersiapkan diri kami setiap saat menantikan kedatangan-Mu. Ajari kami untuk mengerjakan keselamatan dalam penantian dengan hidup mengasihi bumi dan sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.